warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam Ibu Betty. Cerah ya hari ini, sepertinya. Alhamdulillah. Gimana keadaannya? Alhamdulillah Baikkah? baik dan sehat. Cuma ini Alhamdulillah. saya ada sedikit masalah sebenarnya ini. Ingin cerita-cerita dengan Ibu Betty. Apakah Ibu Betty ada waktu? Oh, mau cerita-cerita boleh. Insya Allah hari ini saya free juga. Jadi kalau mau cerita tentang apapun, insya Allah saya siap. Sampai selesai ya kita mungkinan ada waktu kosong juga saya ini. Jadi gimana Bu Nur? Ada yang bisa dibantu kah? Ini Bu, ya terus ini ingin sedikit cerita ya mengenai em, sebenarnya polemik saya yang saya hadapi di tahun ajaran baru ini. Ini kan kita sudah mulai masuk ajaran baru sudah 2 hari ya, sudah 2 hari ini masih proses MPLS. Tapi tadi pagi itu saya habis rapat penentuan tugas dari sekolah, dari teman-teman yang ada di sekolah. Lalu tadi dari tugas yang diberikan itu, saya kan memang biasanya menjadi wali kelas ya. Tetapi biasanya itu saya ditunjuk jadi wali kelas itu wali kelas 9 dan mengajarnya juga demikian. Jadi menjadi wali kelas 9 dan mengajarnya juga di kelas 9 seperti itu. Tetapi di tahun baru ini setelah dari rapat itu ditunjuk untuk menjadi wali kelas 7 dan mengajar kelas 8 yang sebelumnya itu belum belum pernah karena memang beberapa ini ngajarnya selalu di kelas tinggi seperti itu. Dan sempat sempat kepikiran bagaimana saya nantinya ketika mengajar 7 yang belum pernah pengalaman dalam mengajar kelas. Belum belum ada pernah gitu ya sebelumnya mengajar di kelas 7. Oke, jadi dari yang akan kita diskusikan hari ini nih, kita mau obrolin hari ini, dari Bu Nurnya sendiri, kira-kira ada tujuannya nggak atau ada yang diharapkan tuh apa gitu dari pembicaraan kita hari ini kira-kira? Sebenarnya yang diharapkan ya, ya mudah-mudahan ada solusi dan pencerahan dari problematika yang saya hadapi itu. Jadi nanti menemukan satu yang saya terapkan dalam waktu dekat seperti itu. Mhm. Ya, kita sharing-sharing aja ya mungkin hari ini kita akan diskusikan dulu, kita coba obrolin dulu. Siapa tahu kan dari obrolan-obrolan santai kita ini nanti juga sambil kita berpikir bersama ya untuk mencari solusi yang terbaik. Mudahan sih nanti bisa. Saya boleh izin mencatat ya Bu ya, sambil Silakan silakan mencatat. eh, silakan Ibu. Oke. Nah, kalau berarti di posisinya sekarang Bu Nur ini, situasi current situation-nya bagaimana? Apa yang Bu Nur punyai sekarang gitu untuk kira-kira menghadapi menghadapi masalah-masalah tadi, situasinya sekarang seperti apa, Bu? Situasi yang sekarang ini yang saya miliki tentunya pernah punya pengalaman nih ya untuk menjadi wali kelas kelas 9 dan memang belum pernah punya pengalaman sebelumnya di kelas 7 karena dalam pikiran itu kalau kelas 7 itu tentu tentu berbeda ya, cukup berbeda dengan kelas 9 meskipun mereka sama-sama di tingkat SMP, cuma dari kelas 7 ini kan tentunya mereka di masa-masa peralihan ya dari yang Betul. tadinya SD lalu masuk ke SMP, jenjang peralihan ya mesti mencari mencari jati diri seperti itu. Jadi hmm, saya itu ya berpikir mungkin banyak harus banyak belajar dari
seperti itu. Dan yang sudah punya pengalaman mungkin yang sudah lama menjadi wali kelas kelas itu dan mengajar. Gitu. Tapi kalau untuk background siswanya memang beragam atau bagaimana, Bu? Background siswa dan background wali muridnya Kalau ini? di lingkungan sekolah saya itu backgroundnya beragam ya, mereka itu dari berbagai orang tuanya juga latar belakangnya yang berbeda-beda juga. Dan juga ada beberapa siswa ini yang tadi ketika NPLS perkenalan itu mereka ada yang dari beberapa yang dari luar kota seperti itu Mmm, dan sebagainya. heterogen ya. Jadi, memang PR juga gitu ya, karena, background-nya bermacam-macam. Nah, situasi yang diinginkan gitu, situasi ideal yang diinginkan oleh Bu Nurnya sendiri nantinya di kelas, entah itu yang diajar sama Bu Nur atau kelas yang nantinya Bu Nur jadi wali kelas itu seperti apa kriteria idealnya menurut Bu Nur? Situasi yang saya harapkan tentunya karena saya sudah ditunjuk menjadi wali kelas 7 ya, tentunya harapan saya bisa menjadi wali kelas yang baik, di seperti yang sudah kita pelajari di 5 posisi kontrol guru itu, mudah-mudahan saya tidak berada di posisi sebagai penghukum dan juga pembuat rasa bersalah. Tentunya mudah-mudahan saya bisa menjadi uh, meletakkan posisi saya sebagai teman dan pemantau bahkan sebagai manajer seperti itu. Tapi ya meskipun belum pernah punya pengalaman, tetapi ya mudah-mudahan dengan berbagi dengan Bu Devi seperti ini nantinya saya bisa bisa mewujudkan itu semua. Dan juga nantinya akan berusaha terus belajar seperti itu. Iya, jadi posisi paling tinggi ya dalam, apa, guru itu ya, pada guru adalah manajer. Mudah-mudahan itu juga jadi impian saya juga, tentu saja ini impian semua guru Bu ya pastinya. Tapi ya tidak ada yang tidak mungkin selama kita nanti berusaha Bu, insyaallah, amin. Nah, Hmm. dari situasi yang diinginkan tadi Bu Nur ingin jadi manajer, mungkin dimulai dari teman ya tadi ya disampaikan dari Bu Nur teman, kemudian juga sekaligus jadi pemantau dan, paling tinggi adalah tingkatannya sebagai manajer. Nah, apa kira-kira yang bisa dilakukan supaya bisa membuat hal tadi terwujud Bu Nur? Yang pertama kali yang ingin saya lakukan nantinya saya akan sharing dengan teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang cukup lama untuk menjadi wali kelas di kelas 7 dan juga punya pengalaman mengajarnya di kelas 7. Jadi saya akan belajar dari pengalaman teman-teman yang memang memang cukup baik dalam pengelolaan kelas seperti itu. Tentunya yang di dalam pikiran saya mungkin saya itu tidak bisa menerapkan apa yang saya lakukan selama ini di kelas 9, saya terapkan serta-merta di kelas 7 seperti itu. Jadi mungkin harus ada pembaharuan-pembaharuan yang harus saya lakukan seperti itu. Dan berusaha belajar lebih banyak lagi supaya menjadi wali kelas yang baik dan juga guru yang ideal tadi. Seperti itu. Masya Allah, impian semua guru. Ya karena sebelumnya memang belum ada pengalaman ya Bu ya untuk di grade 7 ini, jadi merupakan hal baru gitu kan ya, karena dari apa, dari segi umur ya, itu kan udah beda tuh antara kelas 9 yang sudah mau ke mana, ke kelas SD. SMA begitu kan ya, dibanding dengan anak kelas 7 yang apa, baru baru lulus gitu ya, baru lulus dari SD gitu. Aduh, masih lucu-lucu, masih anak-anak gitu.
Sharing Dan ya tadi. Mhm. sharing, iya betul. Dan memang kebetulan sebelum mengajar di SMP, saya kan cukup lama ya mengajar di SMK. Jadi memang kelas yang saya ajar itu ya anak-anak yang memang cukup usianya di atasnya lah. Jadi kalau kelas 9 mungkin cukup dekat ya dengan SMA SMK. Jadi kalau mungkin dari kelas 7 ini ya eh, ide hampir dekat dengan dari SD seperti itu. Betul betul. Waktunya jadi masih bertanya-tanya perlakuannya harus bagaimana seperti itu. Masih mengawang gitu ya. Iya, kalau kelas 9 itu kan udah vibes-nya udah ini ya, Bu, ya, udah mau ke SMA gitu. Karena dulu Iya, ini ya pengalamannya di SMA ya, Bu, ya? Sudah iya berapa SMK. lama, Bu, di SMA itu? SMK. SMK? Mengajar SMK itu sekitar 7 tahun. Sekitar 7 tahun ya. Iya. Tapi tidak alhamdulillah kendalanya juga aman ya, tidak banyak kendala yang dihadapi gitu atau bagaimana dulu waktu di SMP? Alhamdulillahnya aman, tidak ada kendala apapun dan dulu juga dipercaya menjadi wali kelas tuh yang wali kelas tinggi di kelas 12 seperti itu. Dan yang Mmm, di bayangan saya kalau di posisi kelas 7 ini kan ini ya, wali kelas itu punya peran yang sangat penting ya untuk membentuk karakter mereka seperti itu. Karena namanya mereka masih mencari jati diri dan juga memang anak-anak yang masih masa-masa peralihan itu memang harus benar-benar kita kawal seperti itu dan ya itu saya masih bertanya-tanya apa yang memang harus saya lakukan seperti itu masih masih harus belajar. iya, betul betul. Berarti cukup lama, cukup banyak pengalamannya mengajar, tapi tingkatannya yang sudah tingkat atas gitu ya, yang sudah berapa umurnya itu berarti 15, 16 tahun ke atas gitu ya? Oke ya, PR berarti ya. Jadi, dari yang sudah kita diskusikan tadi, kira-kira ada gagasan apa nih yang mau coba dijalankan nantinya? Atau apa nih yang mau disiapkan dulu untuk next step-nya gitu? Mungkin yang harus saya persiapkan ketika saya baru masuk kelas itu kan setelah perkenalan dan hmm, sebagainya saya mungkin ini harus melakukan diagnosis awal ya, tes diagnosis. Jadi eh, mengetahui minat dan bakat mereka dulu, lebih mengarah kemana seperti itu. Jadi ketika saya eh, mengetahui minat dan bakat mereka, mungkin saya bisa lebih lebih intens dalam 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 ngobrol dengan mereka seperti itu. Sih yang saya pikirkan karena memang harus segera saya lakukan ya di dalam waktu dekat ini setelah MPLS, otomatis wali kelas punya tugas yang sangat penting ketika masuk mengawal kelas, membuat planning kelas seperti apa, juga mungkin ini ya membuat kesepakatan kelas sebelum yang nantinya untuk pegangan kita sampai di semester semester awal ini. Diagnos diagnos diagnosis, Diagnostik. ini ya, mhm, akan ada diagnosis kognitif dan non kognitif itu ya, mungkin nanti yang mau Iya, dikerjakan ya sama apa tadi, kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, untuk memastikan step-step tadi yang mau dikerjakan, gagasan-gagasan tadi, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Bu Nur untuk memastikan itu akan berjalan, Bu? untuk memastikan hal tersebut, otomatis saya harus segera mengeksekusi untuk membuat ini daftar-daftar pertanyaan yang akan saya berikan ketika melakukan asesmen diagnostik tersebut. Jadi memang harus segera action dan juga komitmen dari diri saya sendiri.
harus 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 dieksekusi. konsisten seperti itu. Betul betul. Segera dieksekusi gitu ya. Karena planning-nya tadi sudah insya Allah sudah ada. Nah, setelah melakukan diagnosa sama keyakinan kelas tadi, kira-kira kriteria apa, kriteria ideal apa yang diinginkan oleh Bu Nur mengenai hasilnya nanti, hasil dari Eh, diagnosis tadi sama perencanaan keyakinan kelas. Kriteria idealnya mungkin nanti ketika saya sudah melakukan asesmen diagnostik, saya menjadi tahu karakter siswa yang ada di kelas saya nantinya yang akan saya bersamai selama selama 1 tahun ajaran ini. Tentunya dari saya tahu itu jadi mungkin bisa lebih memahami mereka, jadi lebih lebih tahu apa sih keinginan mereka seperti itu sih. Dan juga kesepakatan kelas ini tujuannya, keinginan saya yaitu ketika ada kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal, ini bisa menjadi komitmen kita bersama agar nantinya proses pembelajaran itu berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga kondisi kelasnya ya berjalan dengan baik, terus juga anak-anak itu nyaman berada di kelas. Iya betul itu yang terpenting ya, kenyamanan kelas ya Bu ya, nanti yang menjadi impian gitu. Apalagi Bu, kira-kira ada lagi nggak yang ingin coba diterapkan gitu atau coba direncanakan untuk menunjang itu semua tadi gitu? Mungkin setelah di awal itu saya membuat ini ya, kesepakatan kelas dan asesmen, ketika dalam proses pembelajaran harus menerapkan pembelajaran yang berbeda dari kelas 9 sebelumnya. Mungkin ya dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan juga menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Menyenangkan, berdiferensiasi begitu ya? Ya, Iya, luar biasa, Masya Allah. Ini eh, kelas impian memang ini nantinya ya kalau memang terwujud ya Bu ya, amin, Masya Allah. semoga Ya semoga itu, bisa terwujud. semoga iya. Terus jadi yang akan dilakukan setelah sesi diskusi ini, apakah ada alternatif-alternatif lainnya Bu yang eh, mungkin akan segera dikerjakan setelah kita ngobrol ini? Alternatif, setelah ngobrol ini mungkin harus segera eksekusi. Langsung eksekusi ya. Ya, itu harus segera eksekusi karena mungkin wali kelas masuk ini di hari setelah MPLS itu hari selesai hari Kamis, Jumat, Senin mungkin ya sudah harus Minggu bersama depan berarti ya. siswa. Jadi memang hanya tinggal menghitung hari, jadi harus segera membuat asesmen diagnostiknya. Mhm. Kalau untuk membuat asesmen diagnostiknya sudah terbayang ya, Bu? Maksudnya nanti kira-kira akan, menggunakan instrumen apa gitu, misalkan instrumen-instrumennya apakah sudah disiapkan gitu sama Bu Nur? Uh, Asesmen diagnostiknya sudah terbayang, cuma ini masih mencari-cari juga ya. Jadi mencocokkan dengan yang memang kondisi sesuai usia usia mereka yang ada di kelas 7 seperti itu. Kelas 7. Sebelumnya pernah punya yang asesmen kelas 9, tetapi kan mungkin usianya nanti Terbatas. sedikit saya inovasi, buat inovasi seperti itu untuk disesuaikan dengan usia di kelas 7. Mhm. Tapi untuk mencari atau menemukan instrumen tadi sudah tahu ya, maksudnya nanti sumbernya akan dari mana gitu sudah terbayang ya? Kira-kira Sudah. mau dari mana gitu sudah terbayang. Alhamdulillah. Jadi tinggal dilaksanakan saja.
Terus kira-kira, karena tadi disebutnya hari Senin ya, Bu, berarti pelaksanaannya. Insya Allah Ya, asesmen diagnostiknya berserta sekalian keyakinan kelas ya, membentuk iya, keyakinan kelas tadi ya. Hari Senin pada saat siswa-siswa sudah mulai aktif belajar ya iya. di situ. Oke oke. Baik, siapa yang perlu dimintain bantuan nanti Bu kira-kira dengan Bu Nur ini mengerjakan serangkaian rencana tadi untuk mewujudkan tujuan tadi, apakah ada pihak-pihak lain yang ingin Bu Nur libatkan atau dimintai bantuan gitu Bu? Tentunya pihak yang untuk menunjang apa yang saya harapkan ini tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh pihak ya, dari seluruh stakeholder, baik itu dari kepala sekolah, dari wakil kesiswaan, wakil kurikulum, dan juga rekan-rekan sejawat saya seperti itu. Jadi memang membutuhkan dukungan yang luar biasa dari semua semua elemen seperti itu. Mmm, karena semuanya menjadi faktor penentu pendidikan ya Bu ya, Iya dari betul. semua elemen tadi. Oh, tapi ada sudah menghubungi menghubungi pihak-pihak tadi, Bu, untuk rencana-rencananya dari Bu Nur? Untuk menghubungi sementara ini sudah saya lakukan menghubungi ke waka kesiswaan dan juga ke rekan sejawat seperti itu. Jadi um, sempat ngobrol juga dengan waka kesiswaan dan juga rekan sejawat ini tentang sharing-sharing memang yang harus dilakukan wali kelas seperti apa. Seperti itu. Mhm. Kalau ke kepala sekolah? Kepala sekolah juga sudah kebetulan tadi kan memang setelah rapat ya, jadi memang juga beliau menitip pesan kepada seluruh wali kelas yang memang sudah ditunjuk, terutama yang di kelas 7 karena memang di kelas 7 ini awal pembentukan karakter mereka seperti itu. Jadi memang harus harus beliau berpesan supaya wali kelas ini bisa semaksimal mungkin mendampingi anak-anak, uh, memfasilitasi mereka ketika mereka mau. Oke. Tapi dukungan dari rekan sejawat juga full ya, Bu, ya? Artinya maksudnya dari rekan sejawat yang dulunya ngampu di kelas 7 ini sekarang masih ngampu di kelas 7 atau di kelas lain? Mereka banyak yang di rolling. Jadi rekan-rekan yang dulunya di kelas jadi wali kelas 7 sekarang ini di kelas 8 atau di kelas 9. Jadi mereka memang ada perombakan gitu. Jadi tadi juga sempat sharing-sharing dengan teman-teman yang memang sudah mengampu lama di mata pelajaran maupun jadi wali kelas 7 atau 8, saya tadi sempat sharing-sharing juga sih. Jadi memang apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi nanti ini ya, ceritanya lintas sharing ya, maksudnya yang dulunya kelas 7 sekarang kelas 9 mungkin nanti minta sharingnya dari Bu Nur, yang Bu Iya, Nur sekarang minta sharingnya dari dulunya kelas 7 sekarang kelas 9. Jadi, inilah ya sinergi lah ya, iya betul betul. kolaborasi. Mmm, tapi dari sharing-sharing tadi berarti sudah dapat insight ya, Bu, ya, lumayan dapat insight, lumayan dapat pencerahan seperti apa gambaran-gambaran besar dan gambaran kecilnya gitu, sudah mulai terbayang ya? Iya betul. Jadi sudah ini mulai terbayang dan karena memang ya itu seperti yang Betty tadi katakan, jadi memang kita lintas saling saling berkolaborasi, Saling saling bergantian seperti itu. Jadi memang pengalaman dari teman-teman dibagi ke saya pun membagikan pengalaman saya kepada teman-teman. Dan kalau Bu Betty sendiri, apakah pernah punya pengalaman menjadi wali kelas 7 atau mengajar di kelas 7? Saya sendiri pernah, Bu, di awal-awal dulu saya,
menjabat ya, maksudnya pada saat saya di sekolah saya yang baru ini, saya pernah, tapi beberapa tahun ini suaranya masih ada ya, suara saya, Bu, ya? Masih ya? Masih aman. Beberapa tahun ke belakang ini saya di kelas 8, stay di kelas 8 gitu. Ada berapa tahun ya waktu itu ya? Di kelas 7, 1, 2, 3 tahun mungkin, Bu, saya di kelas 7. Iya. Nah, gitu. Bu Nur, saya coba nanya lagi ya, nanya-nanya sedikit lagi ya. Nanti komitmennya mau seperti apa nih Bu Nur dalam merealisasikan rancangan-rancangan, rencana-rencana, dan impian-impian tadi, komitmennya seperti apa nanti ke depannya? Sebentar ya Bu, Iya, baterai ngecas ya. baterai saya mau. Mana chargernya ada nggak? Aman ya? Hmm. Oke, tadi apa Bu Betty, mohon Dedeknya maaf. lagi bobo ya? Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bu, tadi saya menanyakan kembali komitmen dari Bu Nur seperti apa untuk kedepannya dalam memperjuangkan impiannya ini menjadi wali kelas yang baik ya, ya tentu saja ya wali kelas idaman anak-anak, kemudian yang dirindukan anak-anak, komitmennya seperti apa dalam mengeksekusi rancangan-rancangan tadi. Komitmennya dari saya sendiri memang mungkin harus, ini ya, saya catat di buku plan gitu, apa-apa yang harus saya lakukan dan juga segera saya laksanakan, dan juga nanti mungkin, untuk mewujudkan itu semua, ya ketika sudah saya buat atau saya laksanakan mungkin akan saya tandai seperti itu, dan jika memang belum, akan segera saya lakukan, dan juga, juga melihat melihat kondisi yang ada. Jadi kalau memang, menyesuaikan kondisi yang ada itu ketika, eee, tidak sesuai apa yang sudah saya rencanakan tadi, mungkin bisa berubah menjadi rencana-rencana lain seperti itu. Jadi Jadi harapan saya mungkin kalau saya catat di buku catatan-catatan kecil saya, otomatis bisa menjadi, refleksi juga bagi diri saya, apa yang sudah berjalan baik, apa yang belum, dan apa yang memang harus saya laksanakan. Masya Allah. eh ini ya, nanti kira-kira apa tanda atau apa ya, yang bisa menandakan bahwa ini berhasil, apa kira-kira Bu? Rancangan atau eksekusi tadi, serangkaian rencana, serangkaian rancangan tadi, ketika dan menandakan itu berhasil, kira-kira dari mana gitu? Standarnya apa? Menandakan itu berhasil ketika saat proses pembelajaran, siswa-siswa itu ketika refleksi ya, mungkin ketika melakukan refleksi mereka merasa merasa senang ya, ketika mengikuti pelajaran saya, dan juga ketika menjadi wali kelas juga mereka ketika ada masalah apapun itu mereka bisa cerita ke saya seperti itu, dan jadi menjadi tempat-tempat berkeluh kesah mereka sih itu, karena memang wali kelas itu adalah pengganti orang tua ya ketika memang Betul, di kelas di sekolah seperti itu. di sekolah, betul. Wali kelas garda terdepan gitu ya untuk anak-anak gitu ya, Masya Allah. Oke, nah ini udah mulai selesai nih. Dari yang sudah kita bahas tadi, kira-kira apa yang bisa disimpulkan nih dari sesi kita berdiskusi hari ini? Yang bisa saya simpulkan pertama, harus segera mengeksekusi
mengeksekusi rancangan yang sudah saya planning yang dalam waktu dekat ini, terutama ketika masuk sekolah ya, membuat tadi asesmen diagnostik yang harus segera dilaksanakan, terus juga membuat keyakinan kelas seperti itu, dan juga eh, membuat pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid ketika dalam pelaksanaannya menerapkan pembelajaran diferensiasi. Jadi memang harus harus segera diwujudkan seperti itu. Iya, mudahan bisa segera dieksekusi dan sesuai ya dengan apa yang dicita-citakan sama Bu Nur ya. Iya. Nah, baik perasaannya gimana? Perasaannya alhamdulillah setelah berbincang dengan Bu Betty menyenangkan, dan juga uh, apa kekhawatiran saya yang di awal ini setelah ditunjuk menjadi mendapatkan amanah baru, alhamdulillahnya mendapatkan banyak pencerahan seperti itu, dan juga Iya. alhamdulillahnya mendapatkan solusi Alhamdulillah. dari Masya ketakutan Allah. saya. Iya. Semoga bisa terrealisasi, tereksekusi ya Bu ya. Baik, kalau gitu kita tutup saja mungkin diskusi kita. Terima kasih Bu Nur. Sukses selalu ya. Amin ya rabbal Assalamualaikum. alamin. Terima kasih banyak waktunya Ibu Betty. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Betty. Waalaikumsalam Bu Nur. Bagaimana kabarnya Bu Betty? Alhamdulillah sehat sih, sehat dan mudahan selalu bahagia juga buat kita semua. Amin, alhamdulillah sehat ya. Jadi bagaimana nih di tahun ajaran baru ini setelah 2 hari masuk? Cukup challenging ya sebenarnya, mengingat tahun ini saya diamanahi mm, tanggung jawab baru begitu. Ya, begitu Bu, cukup menantang sih sebenarnya. Cuman mudahan baik aja lah nantinya. Begitu. Sepertinya ada ini deh Bu Betty berbeda dengan hari-hari biasanya. Apa memang ada ada yang difikirkan seperti itu Bu Betty? Iya, ada beberapa hal yang menjadi concern saya Bu akhir-akhir ini. Ini pas juga nih saya mau coba sharing-sharing juga cerita-cerita juga nih sama Bu Nur. Kebetulan kita ada waktu tatap muka secara virtual begini. Iya, alhamdulillah. Insya Allah hari ini saya punya waktu luang, jadi bisa banyak berbincang dengan Bu Betty. Alhamdulillah, siap. Jadi dari percakapan atau diskusi kita ini sebenarnya apa yang diharapkan dari percakapan kita itu? Mm-mm. Ya, karena tahun ini saya diamanahkan tanggung jawab baru, Bu, sebagai kepala lab IPA begitu. Sementara di tahun-tahun sebelumnya kan saya jadi wali kelas ya. Jadi ini merupakan hal baru, tantangan buat saya. Jadi harapannya sih dari kita ngobrol nantinya saya semakin tercerahkan gitu ya. Jadi dapat insight-insight baru, apa saja yang mungkin nanti perlu saya persiapkan, saya rencanakan supaya ya amanah baru ini dapat terlaksana dengan baik gitu sesuai apa ya sesuai yang diinginkan sama para stakeholder gitu Bu. Oke, seperti itu. Jadi Bu Betty, mohon maaf sebelumnya saya izin sambil mencatat ya Bu Betty. Ya, boleh. Siapa tahu nanti ada hal-hal yang terlupa misalnya. Jadi Iya, tadi seperti yang Bu Betty ceritakan tadi mendapatkan amanah baru ya seperti itu iya. di sekolah kami. Jadi dari amanah baru yang Ibu emban saat ini, bagaimana sih apa yang sebenarnya Ibu Betty inginkan seperti itu? Hmm, saya inginnya sih karena saya sebenarnya tipenya cenderung otak kanan ya Bu ya yang tidak terlalu administratif. Jadi memang otak kanan ini kan lebih ke kreatif gitu.
saya lebih ke sana gitu. Jadi ingin ingin lebih administratif karena sebagai pengelola lab ini mau tidak mau kita dituntut harus kita administratif gitu. Ya pengennya belajar gitu, belajar dari ini nanti ya, mulai belajar hal-hal baru tadi gitu. Oh, iya. Jadi inginnya lebih administratif ketika Iya, mengemban amanah menjadi kepala lab seperti itu ya Bu ya. Jadi betul. uh, untuk mewujudkan hal tersebut apakah ada rencana yang akan Ibu Betty lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya untuk mewujudkan hal Mhm. Mungkin di awal saya akan coba bangun komunikasi, dengan kepala sekolah ya, dengan Waka ya, fasilitas lab IPA seperti apa yang mereka mau gitu, yang beliau-beliau inginkan nantinya begitu. Ingin jadi seperti apa lab IPA ini. Kemudian untuk, rencana meningkatkan, kompetensi dalam hal administrasi tadi tentu saja saya harus banyak belajar dari yang saya rasa ahlinya begitu dalam hal ini mungkin belajarnya lebih tepatnya ke Waka kurikulum ya dan juga pengelola lab lain karena di sini ada pengelola lab, komputer dan juga ada perpustakaan. Kebetulan perpustakaan di SMP Fastabikul Khairat ini kemarin baru akreditasi dan dapat akreditasi A, kemudian pernah ikut lomba juga, itu adalah nomor satu di provinsi gitu. Selain kepala sekolah dan juga tadi rekan-rekan yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira apakah ada yang Ibu harapkan untuk bisa membantu mewujudkan apa yang Ibu rencanakan tersebut? Ya, tentu saja bantuan itu dari semua pihak ya Bu ya, dari semua elemen karena tidak mungkin saya juga bisa mengelola lab ini sendirian tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak lain terutama para stakeholder dan juga warga sekolah sih, semua warga sekolah harapannya saling membantu, entah itu dari saya pribadi, kebetulan di sini juga ada laboran meskipun, belum belum begitu banyak ini ya, apa, membersamai ya dan bekerja sama, tapi juga saya harapkan nanti bisa, bersinergi, tentu saja juga dari guru-guru yang lain dan dari anak-anak begitu, Bu. Nah, mudah-mudahan pihak-pihak yang diharapkan bisa membantu itu bisa semuanya berkolaborasi, berkoordinasi dengan baik sehingga apa yang nanti Ibu rencanakan, Ibu harapkan bisa berjalan dengan baik. Amin. Uh, Setelah tadi pihak-pihak yang bisa membantu itu, kira-kira berapa lama waktu perencanaan untuk merencanakan itu semua? Dan juga Mmm, kapan eksekusi yang akan Ibu laksanakan untuk mewujudkan itu semua? ya waktu perencanaannya seharusnya sudah dimulai dari kemarin-kemarin, tapi karena saya masih ada kesibukan, jadi saya rasa mungkin dari minggu depan sudah bisa saya mulai rencananya dulu ya, rencananya dulu mungkin perencanaan butuh sekitar 1 mingguan, setelah itu, ada eksekusi langsung, eksekusi nyata, sedikit demi sedikit merapikan administrasi, mmm, alat bahan dan juga beberapa properti lain yang ada di lab begitu, Bu. Baik, uh, dari tadi yang Ibu sebutkan memperbaiki administrasi supaya memang lebih lebih rapi dan lebih baik seperti itu. Apakah ada gambaran supaya administrasinya itu bisa lebih baik dan lebih rapi seperti itu dari Ibu Betty sendiri baik. Sebenarnya gambaran sudah ada karena kebetulan di bulan lalu saya ikut pelatihan laboran ya, Bu, ya. Jadi di sana sekaligus disampaikan gitu standar pengelolaan lab yang benar tuh bagaimana begitu, terus kemudian membuat administrasinya tuh seperti apa. Itu semua dicontohkan dan kita juga langsung, terjun praktik di sana membuat administrasi
lab IPA itu yang bagus seperti apa. Follow up-nya sih kemarin sampai kita presentasi ya, presentasi, pembuatan administrasi lab tadi, terus kemudian dikomentari sama, narasumbernya dan itu nanti yang akan saya jadikan sebagai patokan gitu, untuk nantinya bisa saya realisasikan. Baik. Jadi sudah ada gambaran dari pelatihan yang sudah dilakukan kemarin ya. Jadi Iya, ada standar administrasinya yang memang harus harus dilakukan untuk selama menjadi kepala lab seperti itu. Jadi betul. untuk mewujudkan harapan dan keinginan ibu itu komitmen apa yang ibu akan lakukan supaya semuanya itu berjalan dengan baik dan lancar. Mmm, komitmennya sih, mungkin di awal untuk mengawali komitmen saya adalah saya butuh perencanaan yang tertulis ya, Bu, ya, perencanaan yang tertulis dan juga, apa ya, evaluator ya nantinya, sambil juga mungkin nanti bisa disupervisi juga. Jadi di situ adalah tolak-tolak ukur saya, sudah sampai mana saya mengerjakannya, begitu. Jadi ada margin-marginnya gitu yang harus saya penuhi, sehingga nanti next step-nya tidak terlewat gitu, Bu. Baik, jadi membuat catatan-catatan yang memang harus dilakukan selama, menjadi kepala lab gitu, seperti itu ya, Ibu, ya. Jadi, Iya. eee, selain tadi dukungan dari seluruh pihak dan juga memang yang terkait dengan di sekolah Ibu, eee, dukungan dari teman-teman seperti apa Ibu selama ini? Dari teman-teman karena ini lab IPA ya, Bu, ya, jadi mungkin lebih ke rekan sejawat yang mengajar IPA ya, dukungannya sih sangat penuh. Beberapa kali saya minta tolong untuk membenahi administrasi dan juga minta tolong untuk sambil mengaudit ya, maksudnya, karena saya lulusannya kimia, 2 orang rekan saya lulusannya fisika dan biologi begitu. Jadi saya kurang paham untuk standar lab fisika bagaimana, standar lab biologi seperti apa gitu. Jadi, keberadaan beliau-beliau ini rekan sejawat IPA ini sangat sangat luar biasa gitu support-nya gitu. Ya mudah-mudahan nantinya semua pihak yang terlibat eee, bisa bekerja sama dengan baik ya Ibu ya, sehingga Iya, dapat terwujudnya lab yang diinginkan seperti itu. Jadi, amin. menurut Ibu, hal apa yang menandakan keberhasilan Ibu menjadi kepala lab seperti itu? Keberhasilannya adalah ketika lab IPA ini mampu memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan belajar IPA dan kebutuhan belajar mata pelajaran lain jika dibutuhkan di sekolah saya, Bu. Jadi harapannya sih itu ya nanti ke depannya tidak hanya, sebagai fasilitas untuk, eee, membersamai anak-anak dalam pelajaran IPA, tapi pelajaran lain juga karena bisa juga di sini nanti kalau mau praktek masak dan yang lain gitu karena dilengkapi ada TV Android juga begitu. Baik, jadi memang lab IPA itu menunjang semua semua pelajaran ya, tidak hanya di IPA saja. Selama Betul. semuanya bisa bekerja sama dengan baik, ya mudah-mudahan nantinya anak-anak, yang nantinya akan menggunakan lab IPA itu bisa bisa betah dan gitu. Iya, Jadi, betul, eee, amin. dari diskusi yang sudah kita lakukan selama beberapa waktu ini, mmm, apa perasaan Ibu dan bagaimana bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah ya terima kasih sekali Bu Nur telah meluangkan waktunya ini jadi saya banyak curhat colongan juga ini. Jadi merasa didengarkan, merasa, apa ya, saya punya tempat untuk, ber bercurah hati gitu. Jadi, sempet dapet insight-insight baru tadi sementara sementara kita ngobrol tadi dapat insight-insight baru gitu. Iya, sama-sama Ibu, alhamdulillah jika jika ada apa yang menjadi kendala Ibu bisa disampaikan dengan baik. Lalu, dari Bu Kety sendiri, apa kesimpulan hasil diskusi kita dari
yang sudah kita laksanakan beberapa waktu ini. Iya. Kesimpulannya sih saya harus segera membuat rencana rancangan ya, di mana itu harus terstruktur dan sistematis supaya saya juga segera bisa mengeksekusi begitu, Bu. Iya, amin. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan, yang Ibu planningkan semuanya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dan Amin. dan amanah dari yang Ibu emban ini bisa menjadi kepala lab yang baik dan nantinya bisa digunakan dengan nyaman oleh Amin. seluruh siswa dan juga guru yang akan menggunakan. Amin. Baik, sudah. Apakah ada hal lain, Ibu Betty? Insya Allah tidak ya Bu. Terima kasih banyak Bu Nur atas waktunya. Ya, sama-sama Semoga Ibu. sehat selalu juga dan sukses. Ya, sama-sama. Jadi sudah cukup ya Ibu Betty ya. Ya mudah-mudahan Ibu juga sehat Cukup. selalu, sukses selalu. Ya, assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam.